Shalom, tetap optimis saudara dalam menghadapi setiap situasi apapun. Karena kita harus menang terhadap cobaan itu sendiri. Dan ketika ujian itu ada pun, kita tetap menjadi pemenang. Nah, saudara-saudara, sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan, karena melanjutkan kemarin yang hari Senin, hari Selasa ini, mari kita kembali berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih, biarlah kebenaran firman Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami diberikan pencerahan, hikmat dari Tuhan untuk mengerti tentang firman-Mu. Tuhan yang berbicara kepada setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, di dalam Yakobus, saudara, ayat yang kedua, saudara, yaitu pasal yang pertama. Kemarin kita sudah bahas di pasal Yakobus pertama ayat 13 dan 14. Kali ini kita akan bahas dalam Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Kalimatnya bilang begini: saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau ayat ini disalah tafsirkan, disalah mengerti, bahaya sekali, saudara. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam pencobaan. Jadi ketika kamu jatuh dulu, kamu harus bahagia. Tidak. Ternyata kalimat ini menjadi kalimat yang berbeda. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalimatnya ya saudara ya, dalam teks yang sesungguhnya. Yaitu apa? Apabila engkau jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu artinya begini. Saudara benar, tapi dituduh tidak benar. Saudara sudah jalan lurus, dituduh jalan tidak baik. Nah, artinya saudara, ini tantangan datang dari luar. Jadi kita tidak berbuat salah, tapi seolah-olah dibuat jadi salah. Itu berarti kalau kita menjadi target dari ketidakbenaran itu sendiri, maka berbahagialah engkau. Karena kenapa, saudara? Ketika engkau tidak salah, engkau dituduh, nilaimu jadi nilai tinggi, saudara. Nah, sebenarnya saudara harus memahami itu. Jadi ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, saudara-saudara hidup jujur, saudara-saudara hidup lurus, tapi tantangan begitu luar biasa. Kamu dikatakan berbahagialah engkau, karena tidak semua orang menikmati apa yang kau nikmati. Maka ketika itu tantangan ada, bukan karena kesalahanmu, Tuhan akan memperkaya di dalam hidupmu supaya engkau bisa melihat kehidupan yang real hari ini. Jadi tantangan-tantangan itu tidak membuat engkau kecut, tapi justru mentalmu makin kuat, imanmu makin teguh, rohanimu makin tajam, sehingga Tuhan akan mengangkat engkau tepat pada waktunya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, nah ketika ada pencobaan itu terjadi, seharusnya saudara tidak boleh sedikit pun menjadi kerdil, tetapi harus jiwamu jadi besar, hatimu jadi makin kuat. Karena kenapa, saudara? Karena saudara adalah orang penting. Karena banyak orang yang menjelekkan saudara, memfitnah saudara, itu berarti saudara orang penting. Jangan saudara memfitnah mereka, menjelekkan mereka, karena itu tidak penting. Nah, ini penting sekali, saudara. Ingat baik-baik, kalau hari ini engkau berjalan, ingat baik-baik. Biarkan orang mau bicara apapun, tapi ketika engkau berjalan dalam kebenaran, engkau akan dibela oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai saudara. Dan tentunya saya yakin dan percaya, hari ini semangat dari Tuhan itu selalu hadir dalam hidupmu. Jangan capek dengan kata orang, tapi yang paling penting, engkau tetap ingat kata Tuhan. Itu yang terbaik dalam hidupmu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih. Biarlah perenungan firman-Mu ini Tuhan, yang sudah kami dengar, kami diajar Tuhan untuk tetap dalam kondisi setia. Tuhan memberkati setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah seluruh aktivitas kami berjalan dengan baik. Haleluya, amin. Tetap optimis, tentunya jaga kesehatan. Dan ingat selalu, Tuhan selalu menetapkan langkah-langkahmu. Shalom.